Oke kawan, selamat datang ya di Melodi Cerita. Kali ini kita akan melanjutkan cerita kemana perginya Lufeng. Ya, Ternyata Lufeng bangun di dunia asalnya, di dunia kenyataan. Dia pun terlihat senang karena bisa kembali dengan levelnya yang tetap dipertahankan. Dia pun juga membawa telur dari dunia bayangan yang dia peroleh dari mengalahkan bos monster sebelumnya. Walaupun telur itu tidak akan bisa menghentikan reinkarnasinya. Tiba-tiba pintu kamar Lufeng pun dibuka dan itu adalah adiknya. Adiknya pun sangat khawatir karena kepergian Lufeng seharian. Itu membuat Lufeng beralasan kalau pekerjaan paruh waktunya sangat sibuk, sehingga dia tidak bisa mengangkat telepon adiknya. Dia juga meminta adiknya jangan marah dan sebagai gantinya, dia membelikan adiknya satu set Almighty Repair King saat dia gajian nanti. Itu pun membuat sang adik luluh dan akan memasak untuk Lufeng. Dan dikisahkan pada zaman dulu, kecelakaan telah merenggut nyawa ayah, ibu, dan kaki dari adiknya. Lufeng pun saat ini mendekati adiknya yang sedang memasak dan berkata, selama dia bekerja part-time, dia belajar keahlian membedah dan suatu hari nanti, dia membedah kaki adiknya dan membuatnya kembali berdiri. Pertanyaannya simple, part-time apa yang membedah orang? Oke, kita lanjut. Saat ini, Lufeng pun menonton berita yang menceritakan kisah 5 tahun lalu ada sejumlah gerbang besar dengan dimensi berbeda yang mengubah dunia. Dan banyak yang terpilih untuk melakukan pertualangan itu. Manusia terpilih itu adalah Awakener. Tapi Awakener tidak bisa mengendalikan takdir ya, dan sesekali dipaksa untuk berteleportasi ke dunia bayangan lain yang tidak diketahui. Legenda mengatakan, hanya ketika dunia bayangan tingkat dewa berhasil ditaklukkan, semua dunia bayangan akan menghilang. Hari ini pun pembawa berita itu mengundang presiden organisasi ARK nomor 1 di dunia. Dia bernama Austin. Dia adalah kebangkitan paling kuat di dunia dan dikenal sebagai Guardian of Life di antara Awakener. Dia berhasil membersihkan dunia bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan kepercayaan semua Awakener. Dia pun berkata suatu hari nanti semua Awakener akan dibebaskan. Mendengar berita itu pun Lufeng marah karena tidak ada yang tahu kebenaran orang ini. Karena wajah aslinya sebenarnya adalah iblis. Dalam reinkarnasi untuk bertahan hidup dan saat terluka parah, dia melahap semua Awakener dan membunuh semua Awakener termasuk Lufeng. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengendalikan seluruh dunia nyata sebagai orang yang dibangkitkan menjadi satu-satunya dewa. Bahkan Lufeng pun bertekad sebelum Lufeng berkembang, dia harus menjauh dari Austin dan memilih membangun guildnya sendiri. Rose, Veteran, Anya, Little Loli, semua itu dia lakukan berdasarkan ilmu yang diajarkan seseorang di dunia bayangan. Karena selanjutnya yang dikirim ke dunia bayangan akan menjadi bencana. Dan Lufeng akan melakukan semua yang terbaik untuk menjaga rekannya tetap hidup. Saat dia sedang serius, adiknya pun memanggil dan berkata kalau makanannya sudah siap. Tapi di sisi lain, telur yang dibawa Lufeng pun saat ini retak. Namun cerita pun dibawa ke saat dia sudah selesai makan. Lufeng pun pergi ke pusat barang gelap untuk membuat guildnya sendiri. Namun hal ini menjadi candaan semua orang yang ada di sana. Karena biasanya yang membuat guild adalah bos level 50. Namun, Lufeng hanyalah orang dengan level 9. Lagi pula, syarat membuat guild, dia harus punya item level A. Lufeng pun tidak memilikinya saat ini dan itu membuat semua orang tertawa lagi. Namun sayangnya, Lufeng malah mengeluarkan telur yang dia miliki dan itu merupakan pusaka level S.
Permintaan Lu Feng pun akhirnya disetujui dan permintaan pembuatan guild akan dikirim ke masing-masing awaken, dan jika selama 36 jam kurang dari 3 orang yang merespon, maka salinannya akan hilang. Lu Feng pun setuju dan dia berkata akan melakukan apapun agar tim guildnya berhasil. Cerita pun dibawa ke pusat Kendo, London, dan di sana tempat dari Luo Xue, dan dia terlihat menerima notifikasi ajakan Lu Feng. Begitu juga Anya, dan dia adalah bos dari sebuah perusahaan. Sedangkan di pusat komando, Zhao sedang memimpin pemindahan barang dari dunia bayangan, dan dia juga mendapatkan notifikasi itu. Namun sayangnya, dia mengira itu pasti spam penipuan. Sedangkan Lu Feng sendiri, dia terlihat menerima pesan dari Master Tao yang mengatakan, "Kakak, kalau berbohong itu dosa." Itu pun membuat Lu Feng agak sedih karena satu persatu mereka menolak ajakan Lu Feng. Tapi, biar bagaimanapun dia harus menerima 3 orang. Sedangkan di tempat lain terlihat ada ketua gangster wanita yang mampu mementalkan tembakan peluru yang dia bernama Xia. Nampaknya Lu Feng pun kenal akrab dengannya dengan mengatakan dia masih sama saja suka membuat masalah. Namun Xia sepertinya tidak mengenalnya dan menanyakan siapa sebenarnya pria itu. Lu Feng menjawab dia datang untuk mengundangnya bergabung dengan guildnya bernama Breaking Dawn. Tapi nampaknya ajakan dia ditolak Xia karena Lu Feng masih level 9. Jadi, Xia tidak mau bermain dengannya. Kedua adiknya pun bahkan saat ini mengatakan jika dia mengajak kakaknya bermain, maka Lu Feng harus menunjukkan kekuatannya. Lu Feng pun tanpa banyak bacot langsung menunjukkan gerakan tinjunya yang mengeluarkan efek kejut sangat besar sampai kedua adik itu pun terpental saat ini. Hal ini membuat Xia kagum karena kekuatan tinju Lu Feng sangatlah besar. Namun sayangnya, hal itu membuat Xia marah dan mengeluarkan kekuatannya untuk bertarung dengan Lu Feng. Lu Feng pun menghindarinya dan berkata kalau dia terlalu lambat. Saat ini Lu Feng berada di belakang Xia dengan mengayunkan pedangnya tepat di sebelah wajah Xia. Xia yang mendapat serangan itu pun kaget dan Lu Feng berkata, "Kalau begitu, ayo gunakan kekuatan pikiran yang kau kuasai untuk membandingkan siapa pemenangnya." Lu Feng pun merubah aturan pertarungannya dengan hanya membalikan kaleng. Jika Lu Feng berhasil menjatuhkan lebih banyak, maka Xia harus bergabung dengannya. Namun, jika dia kalah, maka Lu Feng dengan sukarela akan menjadi adik bawahan Xia. Mendengar tantangan itu pun, wanita itu langsung sangat tertarik dan memulai lebih dulu. Dia pun mengerahkan kekuatannya dan gilanya banyak kaleng yang terjatuh akibat kekuatan pikirannya. Kali ini, giliran Lu Feng yang beraksi. Dia dengan tenang memejamkan matanya dan langsung mengeluarkan kekuatannya. Dan dengan seketika, semua kaleng yang ada di hadapannya terjatuh tanpa terkecuali. Itu pun membuat semua yang menyaksikannya kaget. Tidak menyangka kekuatan Lu Feng sangatlah besar. Dengan itu, Lu Feng pun berkata seperti yang dia katakan sebelumnya. Tidak peduli sesederhana apa suatu skill yang dia gunakan, selama digunakan dengan baik, maka akan memiliki efek tingkat master. Dengan itu pun, Xia langsung menyetujui Lu Feng untuk bergabung ke dalam guildnya dan meminta Lu Feng untuk mengajarkan skill sederhana dengan efek tingkat master. Dengan mau bergabungnya Xia, Lu Feng pun langsung menyetujui dan berjanji akan menjadikan Xia ratu kekuatan. Dia pun pergi dari tempat itu dan mengucapkan selamat bergabung ke dalam Breaking Dawn. Lalu, siapakah orang selanjutnya yang akan direkrut untuk pertualangan di dunia bayangan? Saksikan ya kawan di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.